Bukan Shinchan yang merupakan anime lawas Jepang yang terkenal dengan aksi anak nakal, tapi Shinchan Wong di sini adalah seorang mantan narapidana yang pernah lolos dari penjara paling mengerikan di Korea Selatan. Keberhasilannya dalam meloloskan diri dari Nusa Kambangannya Korea Selatan telah menjadi momok paling fantastis dalam perjalanan kasus kriminal di Korea Selatan. Shin Chang-won yang lahir pada tanggal 27 Mei 1967 lahir dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Ia memiliki ayah yang sangat galak bekerja sebagai seorang buruh pabrik, sedangkan ibunya telah lama meninggal sejak ia masih kecil. Mungkin dia adalah Shinchan yang di dunia nyata. Tingkahnya pun sama-sama nakal. Sebagai anak miskin, sejak SMA Shin mulai berperilaku dengan mencuri makan seperti semangka dan ayam di tempatnya dia sekolah. Dia ditangkap pada usia 14 tahun dan dipenjarakan sebelum dibebaskannya lagi. Di usia yang ke-22 tahun, Shin menjadi lebih berani ketika ia pergi mencuri di supermarket bersama 4 temannya yang lain, di mana peristiwa pencurian tersebut berakhir dengan meninggalnya pemilik toko. Shin dan kawan-kawan yang kemudian ditangkap mendapatkan denda setelah divonis penjara seumur hidup. Ngeri sekali ya hukuman di Korea. Shin kemudian dipenjarakan di kota Busan yang dikenal sebagai salah satu penjara paling keras dan ketat di Korea Selatan. Mirip Nusa Kambangan, tapi ini versi Korea Selatannya. Menyadari bahwa hidup sebagai tahanan bukanlah pilihan, Shin melakukan berbagai upaya agar bisa kabur. Semua direncanakannya dengan sangat cermat oleh Shin. Setiap malam dia akan meretas lubang ventilisasi kamar sel dengan gergaji kecil yang dia curi dari toko kayu penjara. Shin melakukan kegiatan gergaji selama 20 menit, yaitu saat siaran radio dikumandangkan dari radio dipasang penjara dengan menggunakan pengeras suara. Dalam waktu 4 bulan, Shin akhirnya selesai melakukan aktivitas menggergajinya secara diam-diam tanpa ketahuan oleh pihak sipir. Tapi ada satu masalah yang besar yang terpaksa dia hadapi. Lubang yang dilihat cukup kecil. Shin tidak mungkin bisa masuk lubang karena tingginya 172 cm dan beratnya 80 kg. Tinggi juga ya. Shin yang tak pernah menyerah pada tekadnya untuk menjaga berat badannya tetap terkendali dengan melakukan diet rutin. Usahanya terbayar ketika ia mampu menurunkan 15 kg dalam waktu 2 bulan. Tangga kesuksesan Shin akhirnya berhasil merangkak masuk ke dalam lubang ventilasi lalu memanjat dinding pembatas menggunakan peralatan yang ambil dari sebuah situs gereja di area penjara yang masih dalam proses renovasi. Segera setelah hilangnya Shin diketahui oleh otoritas penjara, pencarian berlanjut dalam skala besar. Saat itu, ribuan kepolisian segera menyatakan bahwa Shin harus segera ditangkap dan Shin dinyatakan buronan. Pihak berwarna Korea Selatan juga telah menawarkan hadiah sebesar 50 juta won bagi siapapun yang berhasil menangkap Shin. Di saat waktu yang sama, Shin kembali ke kebiasaan lamanya mencuri uang dan mobil. Lama vakum tidak ditangkap, hal ini ya yang baik tentang Shin adalah sikapnya sangat murah hati. Ia suka membantu orang yang sedang dalam kesulitan, karena ia sendiri pernah mengalami kesulitan. Ada kalanya Shin juga akan mendatangi panti jompo dan difabel untuk membagikan sumbangan makanan dan keuangan. Tak lama setelah pelarian, Shin bertemu dengan seorang pegawai kedai kopi yang bernama Jae. Ia adalah seorang wanita. Sikap romantis Shin membuat Jae jatuh cinta padanya. Seiring waktu mereka berdua memulai hubungan romantis sampai akhirnya Shin yang kemudian tinggal di apartemen bersama Jae menikah. Namun sikap Jae akhirnya ikut-ikutan bersama dengan Shin, menjadikan mencuri sebagai sumber penghasilannya. Lebih buruknya lagi, Jae ikut serta dengan Shin dalam kegiatan melakukan kejahatan tersebut. Sulit untuk bahagia bersama. Satu hal yang perlu diketahui, Shin membuat pengakuan kepada Jae bahwa dirinya sebenarnya adalah narapidana dari penjara Busan yang diburu oleh pihak kepolisian. Tidak masalah bagi Jae untuk menerima Shin apa adanya.
Mau banget ya, jarang sekali ada perempuan seperti ini. Suatu hari seorang polisi mendapatkan informasi tentang Shin dari temannya yang juga seorang buruh cuci piring sekaligus cuci mobil. Polisi itu bertekad untuk menangkap Shin sendiri karena penangkapannya seperti itu akan memungkinkan dia untuk dipromosikan. Namun Shin berhasil kabur lagi setelah mengetahui kehadiran polisi di apartemen. Fakta sampingnya, Shin adalah pelari yang sangat cepat. Menyusul insiden percobaan penangkapan, Shin menyadari bahwa hubungannya dengan Jae terancam. Jadi mereka berdua telah memutuskan untuk berpisah alias bercerai. Satu-satunya hal yang sangat mengejutkan, Jae di kemudian hari adalah fakta bahwa Shin menjalin hubungan dengan wanita lain yang lama setelah mereka putus. Hal ini disebut-sebut menjadi alasan Jae setuju dengan polisi untuk menangkap Shin. Ini Jae malah berbalik hati untuk berpihak kepada kepolisian demi menangkap mantan suaminya. Puncaknya, Shin dan Jae pergi bertemu di tempat parkir. Tanpa sepengetahuan, Shin ada dua polisi bersembunyi di dalam mobil. Jae yang berusaha menangkapnya. Di sana mereka saling meninju selama setengah jam. Bayangkan, 2 lawan 1 seperti aksi dalam film. Pada akhirnya Shin kembali berhasil kabur dengan meninggalkan mobilnya. Meski salah satu polisi berusaha melepaskan tembakan. Untungnya, keajaiban terjadi ketika senjata yang digunakan oleh polisi tiba-tiba gagal berfungsi. Berdasarkan pemeriksaan mobil Shin, dia menemukan buku harian, dokumen, identitas palsu dan perhiasan yang dicurinya. Pada Juli 1999 yang merupakan hari 907 pelarian Shin, polisi menerima informasi dari seorang pria yang sedang memperbaiki rumah Shin. Dia curiga bahwa Shin adalah buronan yang paling dicari oleh kepolisian Korea Selatan kala itu. Setelah melihat penampilan Shin yang mencurigakan dan menemukan beberapa peralatan aneh, menindaklanjuti informasi yang didapat, sebanyak 46 polisi bersenjata dikerahkan ke lokasi. Berulang kali 46 polisi bersenjata. Saat tim polisi tiba di lokasi, tidak ada yang bisa dilakukan Shin saat ditangkap. Sementara itu, pria yang menyalurkan informasi Shin tidak hanya mendapatkan hadiah 50 juta won, bahkan diangkat menjadi polisi. Enak juga ya. Penangkapan Shin telah menjadi sensasi di media Korea Selatan. Yang paling menarik perhatian adalah pakaian Shin saat penangkapannya, yaitu baju bermotif warna-warni yang menjadi tren penjualan di toko-toko kala itu. Semua karena Shin yang dijuluki masyarakat sebagai Robin Hood. Perlu dicatat bahwa dia bukanlah seorang pembunuh, melainkan hanya seorang anti pahlawan yang mencuri dan membantu orang miskin. Ibaratnya adalah John Kay kalau versi Indonesia. Terkait status penangkapannya Shin, akhirnya ceritanya tidak semanis Catch Me If You Can karya Name. Shin diberi tambahan hukuman penjara 22 tahun karena kabur dari penjara selama lebih dari 2 tahun. Selama masa pelariannya, Shin dilaporkan telah melakukan lebih dari 100 kali pencurian, 5 perampokan, 1 pemerkosaan, dan kasus kriminal lainnya. Di penjara yang mengkritisi sistem penjara dan pemerintahnya dinilai tidak transparan akibat korupsi. Kukira cuma di Indonesia saja korupsi sering dijadikan alasan mengkritik pemerintah. Berdasarkan buku harian dan surat Shin, cara dia menulis menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas meskipun dia tidak berpendidikan tinggi. Shin mencoba bunuh diri pada tahun 2011, tetapi berhasil diselamatkannya oleh salah satu sipir yang ada di sana. Yang kini berusia 53 tahun melanjutkan sisa hidupnya di dalam penjara, dikenang sebagai tahanan yang menciptakan salah satu kisah pelarian terbesar sepanjang masa di Korea Selatan maupun di dunia.